Kembali lagi kita di pembelajaran matematika. Sebelum memulai, silakan Anda persiapkan segala perlengkapannya terkait pembelajaran dan baca doa belajar. Nah, baik, kita lanjut. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas soal nomor 16 sampai 20. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita telah membahas soal dari nomor 1 hingga nomor 15. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan berikut ini. Nomor 16, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar setengah lingkaran besar, kemudian ada setengah lingkaran kecil, dan di dalam setengah lingkaran besar tadi juga ada setengah lingkaran kecil yang tidak diarsir. Nah, yang ditanya, luas bangun di atas adalah titik-titik sentimeter. Luas bangun di sini maksudnya adalah luas bangun yang diarsir. Pilihan jawabannya A 157, B 314, C 341,5, D 392,5. Penyelesaiannya, nah tadi yang ditanyakan itu adalah luas daerah yang diarsir. Kita lihat daerah yang diarsir itu yang lingkaran besar sebagian, kemudian yang setengah lingkaran kecil. Sementara di sini setengah lingkaran besarnya ada yang tidak diarsir. Nah, untuk memudahkan kita bisa pindahkan bagian yang diarsir ini ke setengah lingkaran besar yang tidak diarsir. Kenapa kita bisa pindahkan? Karena pada gambar itu dia besarnya sama, dan itu berarti juga luasnya akan sama. Jadi kita pindahkan. Nah, setelah kita pindahkan yang bagian yang di bawah ini ke setengah lingkaran besar, maka yang di bawah ini akan hilang. Sehingga untuk menentukan luasnya kita hanya perlu menentukan luas setengah lingkaran besar. Kita tentukan. Luas lingkaran itu rumusnya VR kuadrat. Karena dia setengah berarti setengah dikali V dikali R dikali R. L sama dengan setengah V-nya, karena R-nya 10 berarti bukan kelipatan 7, jadi V-nya kita gunakan 3,14 kali 10 kali 10. L sama dengan, kita bagi saja, 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5. Sisanya 3,14 kali 10 kali 5. 3,14 kali 10, kita hanya perlu menggeser koma. Kalau tadi komanya di sini berarti kita geser 1 karena dia kali 10. Jadi 31,4 kemudian dikali 5. 5 kali 4 20, 0, simpan 2. 5 kali 1 5 tambah 2 7. 5 kali 3 15. Karena ada satu angka di belakang koma, kita letakkan komanya 1. 0 di belakang tanda koma itu nilainya tidak ada, sehingga diperoleh hasilnya L sama dengan 157 cm kuadrat. Berdasarkan soal tadi, maka opsi jawaban yang memenuhi yaitu A. 17. Sebuah lingkaran berada di dalam persegi. Lingkaran tersebut menutupi sebagian besar daerah persegi. Diameter lingkaran sama dengan sisi persegi, yaitu 20 cm. Luas daerah persegi yang tidak ditutupi lingkaran adalah titik-titik sentimeter pangkat 2. Opsi jawabannya A 86, B 88, C 154, D 392,5. Nah, untuk membantu kita menyelesaikannya, terlebih dahulu kita sajikan atau kita gambarkan soal yang diberikan. Yang pertama katanya sebuah lingkaran berada di dalam persegi.
Berarti kita buat persegi. Nah, ini persegi. Kemudian ada lingkaran di dalam persegi. Kira-kira seperti ini. Kemudian lingkaran tersebut menutupi sebagian besar daerah persegi. Nah, supaya terlihat menutupi, kita arsir lingkarannya. Seperti itu. Kemudian diameter lingkaran sama dengan sisi persegi, yaitu 20 cm. Diameter lingkaran sama dengan sisi persegi, yaitu 20 cm. Kita tuliskan 20 cm. Di sini juga 20 cm. Kemudian, luas daerah persegi yang tidak ditutupi lingkaran, berarti yang ditanya yang bagian yang putih. Untuk menentukannya, artinya sama saja dengan kita hitung luas persegi, kita hitung luas lingkaran, kemudian kita kurangkan. Atau kita logikakannya, karena yang diminta hanya bagian yang putih, dengan dalam artian berarti bagian lingkaran ini kita hilangkan. Kalau dihilangkan artinya kita kurang. Lanjut penyelesaiannya. Nah, ini tadi gambarnya. Ada persegi, di dalamnya ada lingkaran. Yang ditanya daerah yang tidak ditutupi lingkaran atau daerah yang putih. Langkah pertama kita hitung dulu luas persegi. L persegi sama dengan sisi kali sisi sama dengan 20 kali 20. Nolnya kita simpan. Nah, 2 kali 2, 2 kali 2, 4. Ada 2 buah nol yang kita simpan. Sehingga diperoleh 400 cm². Ini luas persegi. Setelah menghitung luas persegi, kita hitung luas lingkaran. Luas lingkaran. Rumusnya VR². V kali R sama dengan, karena yang diketahui diameternya 20, artinya R-nya 10. Karena 10 bukan kelipatan 7, berarti kita gunakan V 3,14 kali 10 kali 10. Luas lingkaran sama dengan 10 kali 10, 100. Karena ada 2 angka di belakang koma dikalikan 100, artinya 2 angka di belakang koma itu komanya hilang. Sehingga diperoleh 314 cm². Nah, untuk menentukan daerah yang tidak ditutupi lingkaran, luas daerah yang tidak ditutupi, artinya kita kurangkan 400 kurang 314. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 86 cm². Nah, berdasarkan soal nomor 17, berarti opsi jawaban yang memenuhi adalah A. Soal nomor 18, 2 buah lingkaran mempunyai panjang diameter masing-masing 14 cm dan 21 cm. Selisih keliling kedua lingkaran tersebut adalah titik-titik senti. Opsinya A44, B22, C14, D7. Nah, untuk memudahkannya, seperti soal sebelumnya kita gambarkan soal ini. 2 buah lingkaran, berarti ada 2 buah lingkaran. Kemudian panjang diameternya masing-masing 14 cm dan 21 cm. Artinya ada 2 buah lingkaran yang besarnya berbeda. Diameter yang pertama 14 cm, diameter yang kedua 21 cm. Nah, yang ditanya selisih keliling. Selisih ini artinya kita kurangkan. Kita katakanlah ini lingkaran A, kita misalkan, dan ini lingkaran B.
Untuk menentukan selisih kelilingnya berarti kita harus hitung keliling kedua lingkaran tersebut. Kita hitung keliling yang pertama. Keliling lingkaran A. Karena yang diketahui diameter berarti kita gunakan rumusnya V kali D. Diameternya 14, karena 14 itu kelipatan 7, maka kita gunakan V-nya 22/7 kali 14. 14 dengan 7 bisa sama-sama kita bagi 7, di sini 1, di sini 2. 22 kali 2 hasilnya 44 cm. Berarti keliling lingkaran A 44 cm. Kemudian kita hitung keliling lingkaran B. Karena yang diketahui diameter masih sama, rumusnya kita gunakan V kali D. Kemudian, karena diameternya 21 dan itu merupakan kelipatan 7, berarti V-nya 22/7 kali 21. KB, keliling lingkaran B, kita sama-sama bagi 1, 3. 22 kali 3, 66 cm. Nah, berdasarkan soal tadi yang ditanya selisih. Selisih sama dengan, berarti kita kurangkan 66 dikurang 44 cm. Diperoleh hasilnya 22 cm. Berdasarkan soal, maka opsi jawaban yang sesuai yaitu B. Soal nomor 19, sebuah taman berbentuk lingkaran memiliki diameter 105 meter. Jika setiap jarak 6 meter pada pinggir taman ditanami pohon palem, maka banyak pohon palem yang ada adalah titik-titik batang. Opsi jawabannya A30, B33, C50, D55. Nah, soalnya sebuah taman berbentuk lingkaran. Katakanlah ini taman yang berbentuk lingkaran. Kemudian memiliki diameter 105 meter. Pada pinggir-pinggir taman, berarti di pinggir-pinggir ini ditanami pohon, di mana jarak setiap pohon itu adalah 6 meter. Kita akan menentukan banyak pohon palem yang ada di pinggir-pinggir taman. Karena kita diminta menentukan banyak pohon di pinggir taman, artinya terlebih dahulu kita tentukan kelilingnya. Kenapa keliling? Karena dia hanya di pinggir-pinggir. Tapi kalau dia di dalamnya, kita hitung luas. Itu bedanya ya. Apabila dia di pinggir-pinggir atau di sisi luarnya itu, berarti kita menghitung keliling. Sekarang kita tentukan keliling taman terlebih dahulu. Keliling sama dengan, karena tamannya berbentuk lingkaran dan yang diketahui diameter, maka kita gunakan rumus kelilingnya V kali D. Kemudian 105. 105 ini adalah kelipatan 7. Sehingga kita gunakan V-nya 22/7 dikali diameternya 105. Kita bagi 105 dibagi 7 itu hasilnya 15. Kemudian kita kalikan 22 kali 15. 22 kali 15. 5 kali 2 10, sisip 1. 5 kali 2 10, tambah 1 11. 1 kali 2 2, 1 kali 2 2. Kita jumlahkan. 0, 3, 3. 330 meter. Ini keliling tamannya. Sementara pohon yang akan ditanami itu jarak setiap pohonnya itu 6 meter. Artinya banyak pohon sama dengan 330 meter kita bagi 6. Hasilnya adalah 55 pohon. Sesuai dengan soal tadi, maka opsi jawabannya yaitu D.
Terakhir, soal nomor 20. Sebuah sepeda telah menempuh perjalanan 785 meter. Jika jari-jari roda sepeda tersebut 25 cm, maka roda tersebut telah berputar sebanyak titik-titik. Opsinya A 450 kali, B 500 kali, C 550 kali, dan D 600 kali. Nah, katanya sebuah roda itu telah menempuh jaraknya, perjalanannya itu 785 meter. Jari-jari rodanya 25 cm. Jari-jarinya dalam sentimeter, berarti jaraknya harus kita rubah dalam senti. 1 meter 100 cm. Kalau 785 meter artinya 78.500 cm. Nah, untuk menentukan banyaknya putaran roda, berarti kita harus tentukan terlebih dahulu keliling roda. Setelah mendapatkan keliling roda, baru kita bagi jarak ini dengan keliling roda, dan itu adalah banyaknya putaran roda. Nah, tadi kita tentukan terlebih dahulu keliling roda. K sama dengan, karena roda itu berbentuk lingkaran, artinya keliling lingkaran yang akan kita tentukan. Karena yang diketahui R, berarti kita gunakan rumusnya 2 kali V kali R sama dengan 2 kali 25 bukan kelipatan 7. Artinya kita gunakan V 3,14 kali 25. Apabila kita selesaikan perkaliannya, kita boleh hasilnya 157 cm. Nah, keliling rodanya 157 cm. Dengan demikian, banyak putaran roda sama dengan, kita bagi jaraknya 778.500, kita bagi dengan kelilingnya 157. Diperoleh hasilnya 500 kali. Sesuai dengan soal tadi, maka opsi jawabannya yaitu B. Itu tadi pembahasan soal-soal terkait lingkaran. Silakan Ananda pelajari lagi semua soal-soal yang telah kita bahas. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya, Ustazah akan berikan evaluasi terkait soal-soal yang telah dibahas ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.